pesantren hari ini sedang viral dan bahkan menjadi rebutan seluruh partai. Yang nanya juga tentang FPP ini mau dibawa kemana. Ini masih banyak yang penasaran. Saya ini nyalon lagi apa tidak? Sekali lagi saya nunggu bisikan dari langit. Memilih A haram, memilih B neraka. Kalau bukan golongan kita adalah bukan saudara. Ini sekali lagi bahwa saat sekaranglah keberpihakan pemerintah daerah untuk pondok pesantren. Kami akan mengapresiasi, kami akan mengucapkan terima kasih pada pemerintah daerah yang telah menganggarkan anggaran, entah itu sekian persennya untuk pondok pesantren. Nah, ini kan FPP ini kan lagi ini nih. FPP ini kan lagi seksi nih. Jelang 2024, hajat politik serentak, baik di Pileg dan Pilpres maupun di Pilkada 2024 sudah semakin dekat. Baik itu organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, ormas, dan lain sebagainya, sedang merapikan, bahkan banyak sekali pergantian-pergantian kepengurusan di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Peran-peran organisasi ini tentu dipersiapkan sedini mungkin untuk menghadapi hajat politik itu. Di sektor agama misalnya, pesantren hari ini sedang viral dan bahkan menjadi rebutan seluruh partai untuk bisa masuk ke sana. Bukan hanya dari NU saja misalnya, yang memang sudah terkenal menjadi basicnya di pesantren, tetapi sudah partai lain sekarang sudah mulai masuk kepada pesantren-pesantren untuk mencari massa minimal atau juga minimalnya untuk minta restu dan lain sebagainya. Dukungan menghadapi hajat politik ini makin meluas. Untuk itu, biar lebih seru, kita hadirkan salah satu organisasi, yaitu adalah Forum Pondok Pesantren di Indramayu. Langsung saya hadirkan Ketua Forum Pondok Pesantren Indramayu, Kiai Haji Azun Mauzun, yang tidak asing lagi orangnya. Lumayan populer dan nyentrik sekali orang ini. Selamat datang Pak Haji. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Alma Corner. Pak Haji ini dulu kan memang pernah juga ya menjadi anggota dewan ya. Betul. Di DPRD Indramayu dari fraksi PKB ya. Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian kemarin off di 2019 off. Sekarang menjadi Ketua Forum Pondok Pesantren FPP Kabupaten Indramayu dan juga sekaligus Ketua Lembaga RMI NU Indramayu. Singkat saja kesibukannya Pak Haji. Kesibukan kesehari-harian saya lebih fokus yaitu menata bagaimana pondok pesantren yang ada di Indramayu. Artinya menata ini kita menyambut peradaban baru di era digital sekarang. Karena saya tidak mau melihat ke belakang, kita bagaimana pesantren ke depan, karena dituntut oleh zaman, dituntut oleh aturan yang ada, dengan adanya peraturan presiden, dengan adanya Pergub, peraturan gubernur tentang pondok pesantren, dan dengan adanya Perbub, peraturan bupati tentang pondok pesantren. Perda atau apa? Perda ada ya? Perda sudah selesai, dibahas oleh rekan-rekan kita yang di legislatif. Ini sekarang sudah masuk di Perbub. Ya. Kalau Perbub sudah selesai ditandatangani oleh bupati, maka secara tidak langsung FPP harus siap konsekuensi dengan aturan yang ada oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Artinya saya kesibukan kita merangkul semua golongan, kita merangkai yang tercerai yang saat ini kita rangkul semua agar pemerintah perhatian itu semua merata. Karena selama ini hanya beberapa yang dapat saja. Makanya kita saat sekarang karena pemerintah juga menuntut tentang bagaimana pesantren ini pendataannya,
jumlah santrinya. Ini harus real. Hmm. Artinya data ini akan dilihat langsung dan akan diambil oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, kalau Di partai mungkin masih jadi masuk struktur atau pribadi, saya masih di struktur wakil ketua. wakil ketua DPC, PKB Kabupaten Indramayu gitu ya. Saya masih aktif di wakil ketua. Oke Pak Haji. Nah mungkin selanjutnya adalah sekarang ini kan sudah dilantik nih ya. Betul. FPP di seluruh Indramayu ini. Mungkin singkatlah ada berapa pondok pesantren yang memang, apakah seluruh pondok pesantren otomatis masuk FPP atau RMI gitu? RMI gimana? Tidak serta-merta pesantren semua masuk. Oh gitu. Iya, pesantren yang masuk dalam forum pondok pesantren ini adalah pesantren yang betul-betul legal. Artinya legal, pesantren itu harus berizin operasional, IJOP. Kalau bahasa kita IJOP ya, izin operasional pondok pesantren. Harus yayasan atau gimana? Bukan. Pesantren itu harus sekarang punya IJOP, kayak persis seperti pendidikan formal. Kalau pesantren tidak berizop, maka menurut kami, menurut EPP, pesantren tersebut adalah masih belum legal. Pesantren itu masih belum diakui keberadaannya oleh pemerintah, walaupun pesantren tersebut adalah pesantren tua. Iya. Nah, tugas EPP ini adalah bagaimana pesantren seluruh Indramayu yang belum berizop kita dorong untuk berizin operasional. Ya. Jumlahnya ada berapa kira-kira? Jumlah yang sekarang yang berizop yang di bawah naungan EPP ini kurang lebih 157 pondok pesantren yang berizop. Padahal masih banyak sekali pondok pesantren yang tidak berizop. Artinya otomatis yang sudah berizop itu menjadi anggota di FPP, Forum Pondok Pesantren. Karena kita bermitra dengan Kementerian Agama, bermitra dengan Pemda, kan perlu data. Iya. Kalau dia ngomong, Pak, saya pesantren sudah lama, santrinya sekian, legal formalitasnya mana? Kan itu. Jumlah pondok 157. Jumlah santri total lah. Jumlah berapa gitu? Santri di Indramayu kurang lebih ada kurang lebih 100.000 sekian. 100.000-an lah ya. 100.000-an yang ada di pondok-pondok pesantren. Yang mukim itu apa non mukim? Yang mukim dan campur ya. Campur. Oke. Tapi kita ini kalah jauh dengan kabupaten lain. Tentang keberadaan pondok pesantren yang berizop ya. Yang berizop. Iya, dengan kabupaten sekitar. Kira-kira yang belum berizop, bukan tidak, yang belum. Yang belum. Lebih dari setengahnya atau masih banyak ya? Masih banyak. Cuma kendala kan. Kendala SDM yang ada di pondok pesantren. Dan ketidakmengertian. Berarti lebih administrasi lah ya. Betul. Sekarang lebih ditekankan administrasi itu. Nah, terkait RMI sama ya, RMI ya. Atau beda? Beda. Oh beda. Sama-sama pondok pesantren. Kalau RMI ini lebih spesifik di pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Jadi tidak 100 gitu jumlahnya? Enggak mesti ijab juga ya? Kalau tetap. Oh tetap. Tetap kita tekankan administrasinya itu. Kalau kita merangkul semua pondok pesantren, data kita mana? Ya kan? Contoh sama dengan Mas Almat, warga negara Indonesia, tapi belum punya KTP. Ke bank bisa nggak? Nggak bisa. Nah, pesan tiket bisa nggak? Iya. Sama halnya dengan pondok pesantren. Nah, RMI itu anggota kurang lebih 137 yang di bawah naungan RMI. Kalau EPP semua kita naungi. Ada Persis, ada Muhammadiyah, ada PUI, kecuali HTI. Emang ada di Indramayu HTI ini? Ya, kalau menurut ada di setiap kabupaten juga ada. Ada setiap kabupaten juga ada. Tapi kita tidak perlu menyebutkan lah. Ada. Oke lah nanti kita di lain kesempatan lah ya. Terkait jumlah kan lumayan banyak juga. Betul. Ini ya. Berarti sudah santrinya ratusan ribu, pondok pesantrennya sampai 100 lebih yang sudah ijab, apalagi yang belumnya gitu ya. Nah, ini kan sudah deket nih.
Pak Haji ya. Ya. Udah deket Pemilu 2024 nih ya, beli kan Pesta Februari. politik. Pesta politik Pesta di politik. Februari. Nah, Februari. langsung juga dibentuk, bahkan sudah dilantik kemarin itu. Betul. Pengurusnya luar biasa, ratusan Betul. juga pengurusnya itu di FPP Indramayu. Nah, ini kan udah deket nih Betul. politik. Nah, kebetulan Pak Hajinya juga salah satu kader partai PKB, tentunya kan. Ya. Nah, kira-kira nanti gitu untuk FPP Pondok Pesantren ini peran atau mau dibawa kemana kira-kira Pondok Pesantren di Indramayu ini di politik 2024-nya? Ya, banyak yang nanya juga tentang FPP ini mau dibawa kemana kontestasi politik di 2024. Saya awal membentuk FPP ini bahwa FPP itu tidak akan kami bawa kemana-mana. FPP tetap tujuan utamanya adalah membangun peradaban pondok pesantren. Tapi kalau personnya, para pengasuhnya, para pimpinan pondok pesantrennya, saya mewajibkan untuk berpolitik praktis. Dengan satu catatan, tidak membawa bendera FPP maupun RMI. Oke. Karena lembaga kita ini adalah lembaga khusus untuk pondok pesantren. Sekali lagi, untuk para kiainya, para pengasuh, para pimpinan, para bunyai, saya mewajibkan untuk ikut berpolitik. Oke. Kalau para kiai diam dalam dunia politik, maka yang kami takutkan adalah diisi oleh golongan mereka. Artinya mereka. Takutnya siapa maksudnya mereka nih? Ya, yang yang ingin merongrong tentang negara kesatuan Indonesia, banyaklah. Ya kan, dengan berbagai cara mereka dalam merubah tatanan negara, mereka lewat politik. Nggak mungkin lewat pergerakan di jalan-jalan, masuk di ranah politik. Makanya sekali lagi, para kiai, ibu nyai, para pimpinan pondok pesantren dan pengasuh wajib ikut berpolitik. Silakan, politiknya mau kemana? Karena di anggota FPP itu banyak juga pengurus-pengurus partai politik. Semua partai politik secara pribadi. Secara pribadi. Saya sekali melarang membawa bendera dan nama FPP maupun RMI di kancah politik. Saya pribadi kalau terjun di politik nanti, saya akan buka jaket FPP gitu lah. Buka jaket FPP dan RMI-nya. Iya. Pribadinya yang ikut dalam. Nah, tadi kan politik. Bilang wajib ikut politik praktis. Betul. Ketuanya kan dari PKB kadernya. Nah, kalau diarahkan ke situ nggak semuanya? Atau gimana? Kalau secara pribadi, sekali lagi, saya masih anggota politik. Ya kan? Iya. Nah, ini masih banyak yang penasaran. Saya ini nyalon lagi apa tidak? Sekali lagi saya nunggu bisikan dari langit. Wangsit dari langit. Ya. Kalau dari langitnya untuk off dulu dalam kancah politik, ya maka kita off. Artinya tetap kita suksesi, tapi dalam secara pribadi kita off dulu dalam perjalanan politik. Saya lagi menata bagaimana FPP ke depan lebih baik, lebih bagus, lebih tertib, agar para pengasuh ini tidak kehilangan nahkoda. Balik pertanyaan tadi, wajib berpolitik praktis. Wajib berpolitik praktis. Apakah diarahkan ke PKB atau boleh di partai lain? Atau ada partai yang dilarang tidak boleh? Di partai mana gitu misalnya? Kita mewajibkan dalam berpolitik praktis selagi partai tersebut mengakui keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Emang ada partai yang tidak mengakui? Ada. Dan saya tekankan bahwa untuk ke depan, FPP paling di depan dalam kampanye politik identitas. Menolak politik identitas. Karena paling berbahaya keberadaan politik identitas di Indonesia. Contoh, memilih A haram, memilih B neraka,
Kalau bukan golongan kita adalah bukan saudara. Nah, ini yang akan kita kampanyekan secara tegas. Saya paling di depan menolak politik identitas, apalagi di Indramayu. Jadi pakai agama lah gitu ya. Pakai ya istilah pakai agama, menjual agama lah. Iya, itu sudah tidak rasional di negara kita kan. Iya. Dan di PBNU pun itu menolak keras. Menolak keras tentang politik identitas. Jadi boleh tidak hanya di PKB maksudnya atau gimana? Wajib di PKB kan? Ya. Pengurus FPP deh, contoh gitu. Contoh begini. Iya. Kalau pondok pesantren kan tahu sendiri, ya kan? Bahwa rata-rata mereka adalah di PKB. Okay. Nah, kalau ada yang tidak di PKB, Pak saya mau ke partai A, partai B, mangga. Itu mah kan saya tekankan lagi bahwa itu mah adalah individu masing-masing. Berarti ada dong selain PKB maksudnya? Ada. Okay. Ada kalau juga diurutkan misalnya ya, selain partai yang dilarang tadi ya, itu yang mungkin mayoritas PKB gitu. Setelah PKB apa? PDI Perjuangan? PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem. Ada semua itu ya? Ada semua. Oke, berarti memang rata. Betul. Yang paling banyak PKB maksudnya. Artinya biar seluruh partai politik ini memiliki keberadaan EPP. Nah, baik, Pak Haji. Selanjutnya kan misalkan pesantren ini, baik dari tingkat pusat ya, kemarin sudah undang-undangnya juga sudah diketuk ya di DPR RI, turunan ke provinsi juga sudah disosialisasikan terkait dengan pesantren, bahkan Perda di Indramayu juga sudah diketuk gitu ya. Kemudian sekarang lagi proses Perbub untuk pelaksanaan dari Perda itu, aturan itu tentang pesantren. Di pesantren itu kan ada dianggap menjadi pendidikan non formal ya, misalnya gitu. Kemarin juga ada DTA di dalamnya ya, madrasah gitu. Madrasah alim. Juga itu juga diperhatikan oleh pemerintah. Nah, barangkali ini menurut Pak Haji nih, perbedaan antara sekarang ini kan Bupati Indramayu ini berbeda, baru di waktu dilantik di tahun 2020 ya. Ibu Bupati Nina Agustina ini. Nah, dulunya kan berbeda rezim gitu. Mungkin apa yang jadi perbedaan menurut Pak Haji ini terkait dengan pemerintahan dulu dengan sekarang nih? Untuk di pesantren, soal pesantren. Ini mah menurut kacamata forum ya, bukan melebar kemana-mana. Bahwa Kabupaten Indramayu adalah pembentukan Perda pertama di Jawa Barat tentang kepesantrenan. Artinya tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten ya, di Jawa Barat ya. Kalau di Indonesia yang paling pertama adalah Kabupaten Kendal. Jawa Tengah. Ini Jawa Barat, kita berbeda Jawa Barat. Yang Jawa Barat yang paling pertama ada perdanya adalah Indramayu. Tentang pesantren itu? Pesantren ini. Maka kami terima kasih kepada rekan-rekan sahabat kita yang sudah membahas di legislatif, membahas tentang perda pondok pesantren khusus ya, spesifik tentang pondok pesantren. Bahwa sebentar lagi turunan dari perda itu dibahas oleh Perbub itu ya. Perbub di pelaksanaan. Di pelaksanaan eksekusi anggaran itu. Oke. Kalau Bupati sudah menantangani Perbub bahwa secara tidak langsung FPP harus siap konsekuensinya apapun untuk ikut aturan pemerintah yang ada dalam mensiasati anggaran Pemda ini. Nah, ini kan anggaran pemerintah daerah untuk pesantrenan, untuk dalam dunia pesantren, ini kan koridornya adalah kemampuan dari anggaran tersebut. Ini kan belum dimunculkan nih anggaran berapa. Apakah 1 tahun 5 miliar, apakah 1 tahun 10 miliar, atau lebih. Ini kan masih kita juga masih bias. Ini berapa yang digelontorkan untuk pondok pesantren yang ada di Kabupaten Indramayu. Lagi-lagi sekali lagi bahwa tidak semua pesantren dapat. Tidak semua pesantren dapat. Karena tadi kan pesantren kan masih banyak yang belum berizin operasional. Cara mereka mendapatkan anggaran itu kan klausulnya tidak ada. Bikin KTP dulu lah gitu. Bikin KTP dulu lah. Kalau mendapatkan rasdog lah. Kan contoh di situ. Kami ingin dalam
berkepihakan pemerintah daerah di pondok pesantren dalam era Ibu Nina ini adalah lebih spesifik terhadap pondok pesantren. Karena jujur, pesantren adalah lembaga tertua di negara, bahkan di Indramayu. Sebelum merdeka, pesantren sudah ada. Tapi baru sekarang pesantren diperhatikan. Padahal lembaga tertua loh. Mereka tidak pernah mengeluh. 24 jam pendidikan hanya pondok pesantren. Kalau lembaga formal dari pagi sampai zuhur, siang selesai. Kalau pesantren dari bangun tidur sampai tidur lagi, mereka di pondok pesantren. Dan keberagamannya luar biasa. Tidurnya pun luar biasa, tergantung kemampuan dari pondok pesantren tersebut. Ada yang menggratiskan. Pesantren kecil banyak yang menggratiskan anak santrinya. Baik itu makan, listriknya. Ini yang perlu kita perhatikan. Masih banyak loh. Ini kan masih stigma di masyarakat bahwa pesantren ini kan adalah anak-anak yang kurang mampu. Anak nakal dititipkan ke pesantren. Istilahnya TPA, tempat penitipan anak. Nah, kita akan merubah paradigma tersebut bahwa pesantren adalah lembaga yang pas untuk pendidikan bagi warga Indramayu. Baik, sampai saat ini sejauh mana itu peran Pemda Indramayu? Nah ini kan kita masih belum menunggu Perbub itu. Kalau Perbub itu selesai, insya Allah. Di luar Perbub misalnya, di luar itu ya? Di luar Perbub? Sejauh mana? Iya kan kalau di luar Perbub ini kan tergantung kedekatan dari para pengasuh pondok pesantren. Contoh dekat dengan Kementerian A, dekat dengan pejabat B. Pesantren yang kecil belum ada kedekatan dan aksesnya jauh dari pemerintah. Mereka hanya apa ya dapatnya? Malah sama. Mereka menjaga santri 24 jam. Ini sekali lagi bahwa saat sekaranglah keberpihakan pemerintah daerah untuk pondok pesantren. Kami akan mengapresiasi, kami akan mengucapkan terima kasih pada pemerintah daerah yang telah menganggarkan anggaran, entah itu sekian persennya untuk pondok pesantren. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kemajuan pondok pesantren. Sudah apa belum? Belum. Oh belum. Belum. Kalau maksudnya. Kalau. Iya. Kira-kira menurut Pak Haji nih ya, apa namanya, ini secara global. Betul. Perbandingan antara pemerintah dulu dengan sekarang. Itu seperti apa kira-kira yang dirasakan oleh Pak Haji nih? Yang dirasakan ya mungkin setiap periode itu berbeda. Berbeda gaya kepemimpinannya, ya kan, gaya kepemimpinannya, berbeda gaya mengatur perangkat daerahnya, kan berbeda-beda. Nah, kebetulan EPP ini kan di periode sekarang. Nah, artinya secara tidak langsung bahwa EPP ini harus membantu kinerja pemerintah daerah yang saat sekarang. Siapapun pemimpin daerah nanti dan sekarang, EPP harus membantu. EPP ya? Iya. Harus membantu berjalannya pemerintah daerah dalam kondusivitas Indramayu. Karena EPP ini adalah salah satu ormit, organisasi mitra Pemda dan Kementerian Agama. Secara tidak langsung ya, karena anggaran kita dari mereka kan, kecuali organisasi yang non-ormit. Karena kita kan ormit, ya kita harus membantu keberadaan pemerintah daerah di Kabupaten Indramayu. Penilaian kita bahwa ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Plusnya apa nih? Plusnya adalah keberadaan pesantren sekarang diakui. Diakui ya. Diakui, baik itu anggaran. Indramayu menjadi pelopor pertama di Jawa Barat. Perda itu ya. Ya kita harus mengapresiasi lah. Itu plusnya. Minusnya, ini kan kita masih belum komunikasi secara langsung kan. Komunikasi secara langsung dengan ibu. Tapi sekali lagi bahwa
Sudahlah, kita minusnya kita tinggalkan. Ya kita apresiasi adalah plusnya. Plus. Okay. Untuk pembangunan ke depan pondok pesantren. Nah, baik, Pak Haji ini kan udah nggak asing lah ya di dunia politik praktis karena sudah pernah merasakan kursi panasnya DPRD Indramayu. Betul. Satu periode itu ya. Satu periode itu. Nah, kira-kira nih di 24 nanti Februari maju lagi nggak, Pak Haji? Kan saya sudah jawab. Nunggu bisikan dari langit. Kalau bisikan langit suruh maju? Oke, ya. Tetap dari PKB? Tetap PKB. Nggak mungkin lah. Kita ideologis partai politik itu jangan jangan dengan hanya seperak dua perak kita pindah. Bagi kami itu suatu menafikan diri lah. Tetap kita istiqomah dan konsisten untuk berjuang dalam barisan PKB. Secara pribadi ya. Iya. Secara pribadi. Saya tetap masih berjuang dalam barisan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, menurut Pak Haji nih, PKB ini nggak ngitung-ngitung ini ya. Betul. Jumlah. Kemarin kan 7 kursi ya. Iya. Kira-kira naik apa turun? Kalau di 24. Kalau secara pribadi saya ada kenaikan. Ada kenaikan. Ada kenaikan. Nanti soal berapa itu urusan itu ya. Iya. Tapi kan kader juga, pengurus juga di betul, ketua ini. Betul. Tapi naik ya? Naik, insya Allah naik. Oke. Nah, setelah Februari itu kan pileg dan pilpres ya. Betul. Kemudian ada pilkada di Novembernya. Nah, maksudnya menurut Pak Haji nih, untuk sosok pilkada, Indramayu menggelar pilkada gitu ya di 24 November. Kira-kira seperti apa? Kan melihat dari jumlah kursi dulu. Perolehan jumlah kursi dulu kan. Baru calon-calon itu bermunculan. Di Februari gitu ya? Betul. Artinya ini ada calon A, baik. Tapi kalau kendaraannya nggak ada, iya. Kan kita melihat dari jumlah kursi dulu, perolehan legislatif itu. Setelah perolehan legislatif baru muncullah calon-calon kepala daerah terbaik untuk membangun Indramayu. Figurnya kira-kira seperti apa? Figurnya yang diinginkan adalah familiar, ya kan? Mengerti tentang keberadaan Indramayu, mengerti tentang jeritan masyarakat Indramayu. Kita jangan berbicara figur dulu, yang penting kita kriteria. Mengerti tentang keberadaan Indramayu, mengerti tentang jeritan rakyat Indramayu, dan yang paling terpenting adalah peduli terhadap dunia pesantren. Insya Allah berkah kalau mengayomi tentang dunia pondok pesantren. Insya Allah berkah. Bupati sekarang masuk kriteria enggak untuk masuk. Nah, ini kan FPP ini kan lagi seksi nih. Iya, makanya itu. Iya. Lagi seksi nih. Semua kita terima. Selagi itu manfaat. Selagi itu maslahat untuk keberadaan pondok pesantren. Ya kan? Iya. Kita tidak menafikan diri dari partai lainnya. Yang penting manfaat, maslahat untuk keberadaan pondok pesantren. Kalau tidak ada manfaatnya untuk pondok pesantren, ngapain? Ya kan? Contoh pelantikan kemarin, partai politik yang bermanfaat untuk pondok pesantren itu wajib para kiai, para pimpinan pondok pesantren untuk mendoakan partai politik yang kemarin sudah kontribusi di pelantikan dan raker forum pondok pesantren. Wajib semua mendoakan. Kalau tidak ada kontribusi untuk pondok pesantren, ngapain kita mendoakan? Tetap semua kita doakan. Biar bagaimanapun wadah dalam kita berkeluh kesah adalah di partai politik. Oke, terakhir. Siap. Barangkali singkat saja. Apa yang diinginkan oleh pesantren gitu terhadap pemerintah hari ini? Ini kan Perbu belum ada ya. Barangkali ingin kira-kira gitu. Yang kita ingin sampaikan singkat kepada pemerintah daerah, sekali lagi akui keberadaan kami. Insya Allah kami akan menjalankan roda forum ini sesuai dengan aturan yang ada dan akan membantu semaksimal mungkin kinerja program Bupati Indramayu, yaitu program bermartabat. Bermartabat itu di dalamnya kan ada religinya kan? Iya. Nah,
Artinya kita harus membantu dalam peradaan. Ini fatwa dan kesan para kiai, siapapun pemimpinnya, sah dipilih oleh warga negara dan rakyat, itu adalah pemimpin kalian dan harus diakui keberadaannya. Ulil amri lah gitu. Ulil amri. Baik. Mungkin closing statement Pak Haji terkait dengan pesantren dan persiapan menghadapi politik 24. Kan 1 tahun efektif. Betul. Ya mungkin. Apa yang ingin disampaikan oleh para pengurus atau santri atau siapa tentang pesantren itu untuk menghadapi pemilu 24 itu? Pesan yang disampaikan kepada seluruh para pimpinan pondok pesantren, para pengasuh, kita jangan lari dari partai politik. Jangan trauma terhadap politik. Politiklah yang akan membawa kemaslahatan, keberadaan, kemanfaatan pondok pesantren. Kalau tidak lewat jalur politik, lewat jalur jalanan, kita tidak akan sampai suaranya. Makanya saya ingin putra-putra pondok pesantren, putra-putra kiai kalau bisa mencalonkan diri dalam ikut kontestan politik. Jangan hanya menjadi menjadi penonton. Mari kita menikmati suasana politik ini dengan riang gembira. Sekali lagi, jangan trauma dengan politik, bahwa nikmati politik 2024 nanti. Apapun pilihan kalian, yang penting ada koordinasi dengan ketua, artinya kita biar bisa mapping, kalian mau kemana, mangga. Yang penting komunikasi dan koordinasi dengan ketua. Artinya biar tidak ada bentrokan di lapangan bersama pondok pesantren. Kami tidak ingin. Hanya 5 menit, ini kadang tahunan. Yang menikmati siapa, yang benturan siapa. Artinya sekali lagi, untuk politik yang penting ada komunikasi dengan kita, biar mapping di lapangan enak, pembagiannya enak. Baik, terima kasih Pak Haji sudah hadir di Alma Corner. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan lain dengan narasumber lain dengan tema yang lebih menarik lagi di Alma Corner. Simak, oper, no baper. Terima kasih sudah hadir.